Saya menggunakan Nexus 5 selama setahun lebih, dari 2018 hingga 2019. Seperti apa pengalaman saya menggunakan smartphone flagship keluaran tahun 2013 ini? Mari kita simak cerita saya bersama Nexus 5 ini. Kenapa saya memilih Nexus 5 ini di tahun 2018? Sebelumnya saya menggunakan Android Acer Z500. Ya, Acer juga punya handphone. Tapi karena layarnya retak dan kapasitas baterainya sudah mulai menurun, saya mulai berpikir untuk mengupgrade smartphone saya. Budget saya waktu itu hanya mentok di 1 jutaan, atau kurang dari 1 juta lah. Mencari handphone baru di harga segitu, rasanya cukup sulit dengan spesifikasi yang saya inginkan. Saya mulai cari-cari rekomendasi handphone di situs-situs seperti XDA dan mulai bandingkan spesifikasi di situs seperti GSM Arena. Saya memilih Nexus 5 ini karena beberapa review mengatakan Nexus 5 adalah salah satu smartphone yang cukup baik dari segi build quality dan beberapa developer menyukai smartphone ini. Selain itu, Nexus 5 juga termasuk mudah untuk diinstal custom ROM. Beberapa developer bahkan masih mengerjakan handphone ini agar support Android 9 atau 10 hingga saat ini. Nexus 5 ini bukan produksi Google secara langsung seperti iPhone-nya Apple, tapi Nexus 5 ini adalah produk dari LG. Google memiliki proyek Nexus dan generasi pertamanya adalah Samsung, kemudian berhenti di Motorola Nexus 6P. Saat ini mungkin beralih ke proyek lain, semisal Google Pixel. Nexus 5 saat pertama kali diluncurkan dibanderol dengan harga 5 jutaan lebih, dan saya membeli handphone ini dengan kondisi bekas seharga 900 ribuan di tahun 2018. Saya belinya itu di situs marketplace Tokopedia, dan dari seorang user. Nexus 5 memang salah satu flagship di tahun 2013, dan bandrol harganya saya rasa cukup sesuai. Selain dukungan dari developer, hal menarik lain dari Nexus 5 ini adalah dari segi layar dan juga chipset yang digunakan. Resolusi 434 ppi-nya menjadikan mata kita terasa nyaman saat membaca e-books, melihat gambar, dan menyimak video di YouTube. Sentuhan jari di layar itu terasa smooth dan tidak ada kendala sama sekali. Untuk chipsetnya, Nexus 5 ini didukung dengan prosesor Qualcomm Snapdragon 800. Untuk gaming, saya kurang tahu karena saya tidak bermain game di handphone ini saat saya menggunakannya di tahun 2018 hingga 2019. Kekurangan lain dari handphone ini adalah dari sisi speakernya. Suara yang dihasilkan itu kurang jernih dan ya terasa seperti handphone bekas pada umumnya lah. Mungkin ini juga karena kondisinya. Yang saya belinya itu kondisinya bekas. Karena masalah semacam ini juga saya temukan di handphone lain dengan kondisi yang sama. Lalu bagaimana dengan daya tahan baterainya? Saya rasa ini adalah salah satu kelemahan dari Nexus 5. Baterai yang digunakan hanya 2300 mAh. Meskipun layarnya hanya 5 inci, tapi handphone ini cukup boros untuk penggunaan saya sehari-hari, yang hanya menggunakan handphone untuk nonton YouTube, bermain media sosial, dan sesekali baca berita. Selain beberapa keunggulan yang saya sebutkan tadi, beberapa kelemahan dan mungkin bugs yang saya temukan di handphone ini itu ya lumayan banyak lah. Mungkin teman-teman sudah tahu betapa rewelnya kalau handphone dari merek LG. Ya, masalah utamanya itu adalah bootloop. HP ini waktu seminggu pertama saya pakai itu sudah 2 kali bootloop. Kemudian saat penggunaan saya selama setahun lebih itu beberapa kali masih bootloop. Kadang saat menyalakan kamera, tiba-tiba dia bootloop, dan kita harus restart ulang. Saya coba cari-cari solusinya di situs seperti XDA dan coba-coba googling, dan ternyata ini memang salah satu bugs dari Nexus 5, selain beberapa merek dari LG lainnya. Setahun saya pakai, masalah lainnya muncul. Main kamera atau kamera belakangnya itu blank hitam dan tidak berfungsi sama sekali. Awalnya saya mengira ini masalah custom ROM atau dari sisi software. Lalu saya coba install beberapa custom ROM, mulai dari eROM, Lineage OS, tetapi kameranya tetap tidak berfungsi sama sekali. Saya coba googling lagi, dan beberapa customer memang mengalami hal yang sama. Ya, mungkin juga karena pengaruh usia dari handphone.
Tapi saya cukup menyesal menjual handphone ini di harga 600 ribuan. Karena saat ini ada salah satu project yang cukup menarik, dan Nexus 5 adalah salah satu device yang didukung. Nama projectnya itu Ubuntu Touch. Ini adalah salah satu project yang seperti apa ya? Mungkin dia lebih ke alternatif operating system selain Android dan iOS. Dan menariknya lagi, ini adalah Linux. Jadi kalau teman-teman yang ingin tahu lebih banyak, silahkan kunjungi situsnya ubuntutouch.io. Saya rasa sekian dulu untuk cerita saya selama setahun lebih menggunakan Nexus 5 ini. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk subscribe dan like jika teman-teman suka. Sayonara.